Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, hai semuanya. Selamat datang di YouTube channel Pixel Promcast. Selamat datang juga di podcast Di Balik Layar Operator. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang gimana sih rasanya jadi orang di balik sorotan yang ngatur suara, ngatur cahaya, dan semua hal keren agar sebuah acara dapat berjalan dengan lancar. Mereka mungkin gak terlihat, tapi tanpa mereka acara gak akan pernah sempurna. Jadi bareng aku Zahra Riani Priyanka, yuk kita kupas tentang cerita, tantangan, keseruan tentang di balik layar. Aku gak sendiri nih, ditemenin sama Akang keren, ada Kang Ari. Bagaimana nih Kang kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat. Gimana Zahra, sehat? Sangat sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Kang kesibukan Akang di minggu-minggu terakhir ini gitu? Minggu-minggu terakhir ini bisa dibilang karena semester akhir ya. Betul. Itu menyelesaikan tugas dari mata kuliah, lalu mikirin untuk skripsi sih karena tugas akhir begitu. Sudah ada judulnya nih Kang? Nggak tahu kalau itu ya, masih mikir. Terus Akang ini tuh dikenal sebagai Akang operator Tiljana ya Kang, karena Ya, dari banyak. semenjak maba atau semenjak masuk Promkes ini sudah menjadi operator abadi gitu ya. Begitulah. Boleh gak sih Kang diceritain gitu sedikit awal mulanya gimana sih Akang bisa ditarik oleh dosen untuk menjadi operator di acara kampus? Oke, mungkin untuk yang pertama kali saya ditarik jadi operator di dosen itu ketika di 2023 pas saya semester 3 atau 4 kalau nggak salah, itu ditarik oleh dosen pas acara webinar internasional Poltekkes. Nah, itu bertepatan tempatnya di Lab Promkes ini. Dan pas pertama kali di situ belum langsung ke operatornya, jadi masih bisa dibilang tahap mengenal operator, bagaimana sistem kerjanya, terus Jadi asisten gitu ya betul Kang? masih asisten, dan alat-alat yang digunakan juga apa aja begitu, masih perkenalan lah untuk Oke. fase pertama kali begitu. Terus Akang biasanya kalau di operator itu setelah Akang mendalami lebih jauh gitu, biasanya Akang tuh bagian apa sih? Bisa bagian sound atau bagian apa gitu? Oke, untuk biasanya ketika mungkin pas jadi panitia ya, Iya betul. panitia acara, kalau saya itu menjadi bisa dibilang kepala operator, jadi head Wow, keren operatornya. banget Kang, Masya Allah. Jadi di situ sama tim ya Iya pastinya betul. saya mengatur jalan kerjanya bagaimana, terus penyiapan alat-alatnya juga bagaimana, apakah sudah disiapkan dengan proper atau belum. Terus operator juga kan harus ngecek-ngecek setiap alat, Iya. terus sama apa ya, jalannya acara itu bagaimana begitu sih. Terus kalau selama Akang menjadi operator atau bahkan tadi kepala operator ya Kang, ada nggak sih tantangan yang pernah dialami atau kendala-kendala gitu? Oh pasti dong ada, Pastinya pasti ada ya. nggak selalu lancar kalau untuk itu. Pasti untuk kendalanya mungkin contohnya itu alat yang digunakan itu tiba-tiba mati begitu. Misalkan mikrofon itu saya pernah ketika acaranya sedang mulai, host atau MC-nya sedang berbicara, itu mikrofonnya tiba-tiba mati. Nah di situ kendalanya di situ, dan bisa dibilang sebagai tantangan juga ya, karena untuk menanggulanginya itu bisa dibilang jangan panik Jangan gitu. panik ya. Yang pertama jangan panik, karena ketika panik itu pikiran kita kan bakal buyar lah. Ya. Nah ketika sudah tidak panik dan kita cek lagi nih apa nih yang menjadi sumber masalahnya, ketika sudah tahu sumber masalahnya kita baru mencari tahu nih gimana cara memperbaikinya. Terus ada lagi misalkan tiba-tiba koneksi internet ya. Sebenarnya kalau koneksi internet itu kendalanya kan dari pihak ketiganya, jadi dari kita nggak bisa apa-apa kalau untuk soal internet begitu sih kendala-kendalanya. Terus Kang, kalau misalkan jadi operator itu biasanya ada nggak sih kayak kode-kode rahasianya gitu? Misal kalau mic mati, kode-kodenya kayak Iya gimana gitu? ada. Untuk kode-kodenya misalkan kalau mikrofon mati yang di host itu biasanya operator itu akan mengangkat tangan begini sambil berbicara tapi tanpa suara, misalkan Isyarat gitu ya. isyarat begitu dari gerakan mulut. Misalkan ini mikrofon mati begitu tapi hanya hanya gerakan mulutnya aja. Lalu misalkan untuk
yang operator ke satu keduanya itu biasanya isyarat juga. Misalkan ada penampilan apa, pasti kan di setiap kepala operator ada operator masing-masingnya lagi. Nah biasanya saya kasih isyarat ketika memang sudah acara selanjutnya atau sudah babak selanjutnya dari acara, dan operator itu yang megang untuk penampilannya, begitu sih. Jadi biasanya tuh ada ini ya, PJ-PJ khususnya Betul, dibagi-bagi. PJ-PJ khusus. Misalkan kalau di acara itu PJ bagian musik, terus Oke. lalu misalkan ada eh, menampilkan PPT atau PowerPoint dari narasumber begitu. Berarti operator tuh harus paham juga gitu tentang susunan acaranya. Betul, itu harus paham banget. Susah atau enggak sih Kang jadi operator? Susah atau enggak, mungkin bisa dibilang susah enggak. Kenapa? Karena kalau susahnya itu operator itu harus kerjasama dengan bagian acaranya. Kenapa? Karena eh, untuk menyesuaikan apa yang harus ditampilkan dari susunan acara. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak berkomunikasi dengan bidang acaranya, bisa dibilang acaranya itu nggak akan berjalan dengan sesuai rencana begitu. Jadi bisa disebut operator itu adalah punggungnya acara. Betul, acaranya adalah isi dari acaranya Ya, gitu. kepalanya mungkin Kepalanya ya. betul. Terus Akang ada nggak sih keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seseorang apabila ingin jadi operator? Keterampilan ya. Ya, betul, Jadi untuk keterampilan. keterampilannya itu bisa dibilang karena di operator ini menggunakan beberapa aplikasi yang biasanya dipakai. Ini saya sebutkan aja tiga. Yang pertama ada Vmix, itu software bisa dibilang untuk tampilannya. Terus ada Voicemeter untuk mengatur suara atau audionya. Lalu ada bagian OBS. Sebenarnya OBS ini sama kayak Vmix, tapi untuk secara penggunaan OBS itu lebih mudah begitu. Oke. OBS ya. OBS itu apa Kang? OBS itu OBS. software. Oke. Emang namanya OBS. Untuk nama nggak ada sih kalau untuk itu. Oke deh, oke. Terus Akang pernah nggak sih ngalamin hal-hal lucu, bikin deg-degan atau bikin ngakak selama jadi operator? Aduh, Boleh hal-hal diceritain nih Kang. oke, boleh banget nih. Pas kebetulan pas acara itu kan kebetulan saya bagian untuk menampilkan PPT dari narasumber. Nah, dan di situ saya bisa bilang perlu ke toilet. Nah, saat ke toilet itu pas banget acaranya, Lagi acara mulai. narasumbernya itu mau mulai. Wah, tiba-tiba dipanggil itu sama rekan operatornya. Arif, mana Arifnya? Itu lagi ke toilet. Sedangkan pas bagian sayanya udah mau mulai. Nah, disitulah Gimana Kang? ada backupan dari operator lain yang Untung bisa ada untuk backupan ya Kang. aja. Sampai pas udah beres tuh agak kaget, kok kenapa dicariin. Pas lihat susunan acara, wah ini bagian yang emang saya harus penanggung jawab lah, untuk penanggung jawab menampilkan PPT begitu sih kejadian lucunya. Lucunya itu kayak nahan pengen ke toilet. Iya betul. Ada lagi nggak sih yang lucu-lucu Kang? Misalnya kelaparan atau ngantuk, ketiduran atau gitu-gitu Kang? Untuk lucu paling ketika apa ya, kadang ada host yang lupa teks. host Host lupa teks. host lupa teks itu. Aduh, semoga saya nggak lupa nih. Iya. Karena pas host lupa teks kadang-kadang suka apa ya, yang saya pernah itu hostnya itu menatap mata saya. Kenapa? Karena kayaknya minta isyarat mau matiin mic dulu. Oh, kayak gitu-gitu. Biar gitulah, Please biar matiin aman. dulu sebentar. Iya gitu. Itu sih kalau yang Lucu banget lucunya. ya. Aduh, jadi pengen jadi operator nih Kang. Boleh Boleh nggak banget. direkrut langsung nih? Boleh, gantiin saya ya. Aduh, jadi penerus ya Kang. Betul. Tapi belajar dari nol dulu bisa Kang? Bisa dong, Oke. tentu. Kayaknya udah ini langsung pengen les private gitu Kang. Boleh. Terus biasanya Kang mau tanya lagi nih, ada nggak sih persiapannya itu biasanya sebelum memulai acara tuh ada persiapan apa dulu gitu? Masang alat atau gimana gitu Kang? Oke, biasanya operator itu di Hamin satu acara itu pasti akan melakukan gladi dulu, seperti pengecekan dari alat-alatnya apakah sudah benar betul atau tidak. Terus komunikasi juga dengan acara yang saya sebutkan untuk tahu nih susunan acaranya bagaimana.
dan pengecekan alat-alat. Terus dari apa ya, setiap operator kan memiliki tugas. Nah, kita berdiskusi lah antar operator untuk tugas-tugas yang akan dilakukan pas acaranya berlangsung begitu. Jadi ada briefing terlebih Briefing, dahulu betul, gitu ya. briefing operator, briefing antar operator sama acara juga. Wah, keren banget nih Kang. Terus Kang, kan biasanya kalau Akang waktu jadi operator itu kerja bareng dosen atau panitia. Mm-mm. Gimana sih Kang biar menyatukan gitu semua pemikiran, persepsi dari semua orang biar si komisinya itu jalan lancar? Nah, biasanya kalau ini udah ngomong persepsi, kalau menurut saya agak susah. Kenapa? Iya. Karena menyatukan persepsi itu agak sulit. Jadi biasanya kita berbicara semuanya, ketika diskusi kita cari jalan tengahnya, yang kalau itu mah yang di sini ada manfaatnya begitulah gitu. Jadi harus mencari jalan tengah gitu Iya, karena jalan tengah. beda-beda pemikiran setiap orangnya gitu Iya. ya. Tapi seru gak sih Kang kalau kita kan deket sama dosen nih Kang jadi Mm-mm. operator, apakah sering ditraktir atau gitu-gitu Kang? Kalau itu ada lah kalau Nilai misalkan. bonusnya gitu ya Kalau kan? kalau nilai bonus mungkin ya sering dipanggil aja. Kalau itu mah Bonusnya itu ya. iya. Terus Kang, ini nih Kang, biasanya kan operator itu di balik layar ya Mm-mm. dan kurang terlihat Iya. padahal perannya sangat penting. Mm. Nah, itu menurut Akang gimana sih? Gimana ya, bisa dibilang kayak nggak kelihatan tapi impactnya paling itu Betul, kan ya. padahal kalau nggak ada operator acara nggak bisa jalan ya Kang. Iya, kalau menurut saya sih memang setiap acara pasti ada operator. Iya betul. Karena operator itu biasanya, kalau operator offline itu Iya. penanggung jawab sound system, terus tampilan layar, begitu sih. Memang penting untuk operator di setiap acara, karena ketika operator tidak ada, itu untuk acara akan apa ya, bisa dibilang Nggak akan berjalan gitu betul ya. berjalan sesuai rencana atau kurang maksimal begitu. Jadi teman-teman semua tuh jangan menyepelekan adanya operator itu karena operator Iya. itu tuh sangat bermanfaat atau sangat Iya, memiliki peran besar untuk sebuah acara. betul. Terus Akang pernah nggak sih kayak ngerasa minder atau takut salah pas jadi operator di depan banyak orang? Itu saat saya bisa dibilang pas kedua kali, berarti pas pertama kali, ini yang kedua kalinya Iya. itu saya memegang kepala operator. Nah, di sana pertama kali kan memegangnya Iya. kepala operator, itu agak minder sedikit, kayak ini kalau misalkan salah kayak gimana ya, kalau misalkan ada masalah ini kayak gimana ya ngatasinnya, terus apakah orang-orangnya bisa diajak kerja sama atau enggak, begitu sih, bisa dibilang overthinking lah. Overthinking tapi Iya. sekarang sudah ini ya Kang udah apa ya udah Sudah bisa terbiasa. dibilang sudah terbiasa, sudah relax lah Ya, untuk karena jadi itu, sudah hatam mungkin ya. bisa dibilang iya. Sudah abadi menjadi Aduh, operator. kalau abadi gimana ya itu ya. Kayaknya ini gak boleh lulus dulu Kang si operator lagi sampai nanti. Aduh, tentulah harus ada regenerasi untuk Betul sih operator ya. itu. Semoga nanti ada generasi yang lebih Iya. baik lagi Amin. yang bisa melanjutkan Bisa. kinerja Akang yang sudah sangat masya Allah dan Amin. keren ini. Iya. Terus Akang ada pelajaran apa yang paling berharga yang Akang dapetin sama jadi operator? Untuk pelajaran yang paling berharga itu bisa dibilang harus sabar jadi operator. Harus sabar, terus mampu kerja sama orang. Kenapa? Karena tidak mungkin kan kita kerja sendiri, itu bakal berat bagi kita. Jadi kerja sama dengan orang, terus komunikasi juga antar bidang, itu sih yang saya mungkin berharga lah bagi saya begitu. Jadi belajar kesabaran. Sabar untuk menghadapi Berarti tantangan. harus sabar suah samudra gitu. Iya, betul, harus sabar banget. Iya. Sampai lupa nih Kang, tadi kan udah membahas beberapa hal tentang operator. Hmm. Lupa yang udah ditanyain itu. Akang itu dulu kan nggak mungkin langsung bisa jadi operator ya Kang? Iya. Nah itu tuh Akang belajar otodidak kah, diajarin kah, atau seperti apa waktu jadi operator? Oke, sebenarnya ini fun fact aja, saya pernah jadi operator saat SMA. Wah. Saat SMA itu pas ada seminar juga, seminar online, karena kan saat SMA itu kebetulan COVID kan Iya, ya, COVID betul Kang. dan memaksa kita untuk online semua. Jadi pas banget pas ada acara dari sekolah
itu mengadakan seminar nasional kalau tidak salah. Di situ saya jadi operatornya belum, tapi operator yang belum sekompleks yang sekarang, Iya. masih seperti penanggung jawab PPT untuk menampilin layar atau apa, terus dari suaranya juga, terus melakukan live streaming juga di YouTube gitu. Jadi emang sudah dari sejak SMA Iya, dari SMA itu sudah belajar. sudah belajar. Cuman pas kesini kan udah beda nih Kang, dari SMA ke kampus. Apakah kayak dari nol lagi kah atau tinggal melanjutkan saja waktu itu Kang? Kalau bisa dibilang tinggal melanjutkan dan beradaptasi, karena kan dari sistem operatornya juga beda. Beda ya Kang? Ini lebih apa ya, lebih prefer lebih kompleks lah bisa Lebih dibilang. banyak juga ya? Lebih banyak job-jobnya, harus Aduh. ngurus apanya lebih banyak juga. Jadi karena memang sudah ada apa ya, skill dari SMA Iya. yang udah pernah jadi operator, jadi untuk adaptasinya nggak terlalu sulit bagi saya Iya, begitu. karena sudah memiliki pengalaman Betul. sebelumnya. Terus nih Akang selalu jadi operator gitu di acara-acara besar. Pernah sih ini nggak sih Kang, kayak kepengen jadi tak nggak pengen di balik layar, terus pengen jadi tampil yang di depan gitu? Pernah? Adakah rasa seperti itu Kang? Kalau rasa seperti itu untuk tampil ke depan nggak ada, tapi mau jadi bidang yang lain. Bidang apa Kang? Mungkin biasanya ya dekdok sih. Dekdok sama operator berarti beda ya Kang? Bisa dibilang beda. Kalau dekdok kan untuk mendokumentasikan Pastikan. acara. Nah, kalau operator itu untuk memastikan Jalannya jalannya acara begitu. Kenapa pengen dekdok Kang? Kenapa kayak misal nggak mau coba menjadi acara gitu? Ada saya kurang bisa ngomong di depan orang, banyak orang agak gugup gitu. Jadi Akang tetap pengen di belakang layar gitu ya? Ya belakang layar, tetapi mau cobalah sekali bukan di operator begitu. Gitu. Ada nggak sih Kang kayak ikut penelitian lain kah Kang setelah ini yang menjadi selain menjadi operator gitu? Kebetulan saya menjadi panitia itu, misalkan panitia di kampus ya. Iya. Kalau acaranya bukan kayak seminar atau webinar kayak begitu, itu biasanya saya di dekdok. Tetapi ketika masih berhubungan dengan seminar online atau webinar online itu masih operator. Disuruhnya Berarti operator. benar ini Akang operator abadi. Iya. Tapi keren banget sih Kang. Terus Akang ini enggak kan pasti teman-teman Akang, dosen-dosen udah tahu nih Akang Iya. tuh operator, selalu operator. Ya, Ada nggak sih Kang kayak hal terkesan atau perkataan dari teman-teman yang mendukung Akang gitu jadi operator? mendukung saya pas jadi operator paling ketika apa ya, bisa dibilang mewakili angkatan lah gitu. Jadi mewakili angkatan, terus dari teman-teman juga ketika ada masalah yang berhubungan dengan operator pasti teriak saya gitu, Arif itu Arif sok. Panggil Kang Arif. Iya gitu. Misalkan berhubungan dengan sound system, saya juga Arif juga Selalu gitu. Kang Arif. Di mana-mana panggil Kang Iya. Arif gitu. Sama pernah itu saat ujian ada satu orang yang jawaban ujiannya tanyain ke Kang Arif. Oh iya Kang. Iya. Soalnya gimana Kang itu? Kalau itu kan karena di Sinada Mata Kuliah Jarmul, Iya, jaringan multimedia, Multimedia. dan itu kebetulan soalnya itu tentang operator. Jadi tahap-tahap seperti pemasangan alatnya bagaimana, terus bagaimana di aplikasinya agar terhubung begitu. Ada satu orang yang jawabannya begini, coba tanya Kang Arif gitu. Aduh, udah emang bunuh dia banget ya, sampai di Iya. ulangan pun ditanya jawabannya tanya Kang Arif. Iya. Ada kesalahan tanya Kang Arif. Iya. Ada kesusahan tanya Kang Arif. Iya, kalau berhubungan dengan operator itu. Sudah ini ya Kang Arif. Iya, gitulah. Terus Akang biasanya kan sekarang nih banyak banget mahasiswa baru ataupun tingkat 1, 2 pasti yang banyak banget yang pengen belajar operator. Itu saran apa sih yang akan kasih? Terus apakah Akang nanti akan buka les private tentang operator ini atau bagaimana nih Kang? Aduh, mungkin saran yang mau belajar ya mungkin Iya. ya, bisa dibilang nggak apa-apa belajar mandiri dulu atau otodidak. Bisa searching di YouTube, itu banyak tutorialnya.
Terus untuk aplikasinya juga ada, untuk misalkan cara mendownloadnya bagaimana itu di YouTube ada, karena memang saya juga awalnya dari otodidak begitu. Terus apalagi itunya. Sudah sih Kang, Oh sudah saran ya. gitu. Oh Harus belajar saran secara ini. untuk belajar itu otodidak. Terus kalau misalkan mau bertanya mengenai operator mah nggak bisa tanyakan ke saya aja. Misalkan mau belajar bareng boleh, ayo banget mau belajar bareng tentang operator boleh begitu. Nanti ke teman-teman semuanya yang mau belajar tentang operator boleh langsung aja hubungin Kang Arif nih. Boleh Udah banget. tersedia atau bersedia untuk membuka Boleh. les private-nya. Iya boleh, karena butuh regenerasi untuk Betul. melanjutkan saya juga kan. Siap, kayaknya aku daftar bersatu nih Kang Boleh untuk bang. jadi selanjutnya Akang. Iya boleh, ayo kalau mau belajar. Terus Kang, Akang pernah nggak sih satu momen ketika Akang jadi operator itu adalah momen yang emang Akang paling bangga banget? Mungkin momen yang paling bangga ketika operator itu ketika ini pas saya menjadi operator di Webinter Internasional. Wow, internasional Itu Kang. internasional Poltekkes, ketika acaranya selesai dan itu nggak ada kesalahan, maksudnya nggak ada kendala. Wow, Itu kayak keren. wah alhamdulillah banget, acaranya lancar. Terus dari tidak ada masalah lah ketika selesai gitu. Seneng aja sih, kayak jadi Plong lega gitu banget, ya, kayak Kang. plong gitu pas udah beres, pas udah penutupan tuh, Selesai. pas udah salam akhir lah dari hostnya, pas udah ditutup alhamdulillah seneng banget sih. Itu paling bangga lah bisa dibilang karena megang pas webinar internasional gitu. Terus Kang, ada nggak sih Kang di dalam waktu dekat ini job desk terdekat Akang mau jadi operator lagi di acara apa nih Kang? Boleh Nah, spoiler sedikit Kang? ada lagi ini di acara seminar nasional Promkes. Wow, sebentar lagi Kang atau masih lama nih spoiler? Seharusnya sebentar lagi ya untuk itu, kalau nggak salah di bulan November mungkin ya. Berarti itu job desk terdekat Akang. Betul, Gitu. Belum itu lagi job desk. nanti yang menanti sudah Iya. didata kah panjang. Iya, aduh gimana ya. Keren Itu sih ya sih. Kang, bener-bener berarti operator itu kayak itu bener-bener belajar bukan tentang acara tapi tentang diri sendiri juga bisa belajar di operator Betul, gitu ya. iya. Tadi memanage kesabaran Iya. dan lain sebagainya. Iya. Nih Kang, kayaknya ini menjadi pertanyaan terakhir. Mm-mm. Sebenarnya aku tuh masih banyak banget yang ingin ditanyakan, Oke. tapi mungkin waktunya sudah menunjukkan udah mau habis nih Oke. Kang. Ini pertanyaan terakhir. Hmm. Harapan atau pesan Akang buat teman-teman mahasiswa biar mau belajar hal-hal klinis kayak gitu, kayak gimana Kang? Oke, Harapan dan harapan pesannya. ketika memang ada minat ke bagian atau ke arah situ, seperti ke arah teknisnya itu minat, nggak apa-apa, belajar dulu aja, ambil langkah, berani kalau bisa dibilang keluar dari zona nyaman begitu, mencoba hal yang baru. Karena ketika memang mencoba hal yang baru, disitulah bisa dibilang menemukan sesuatu yang berharga gitu. Itu harapannya. Harapannya. Terus pesannya Kang. Pesannya jangan malu untuk belajar. Terus belajar bisa di mana aja, bisa sama orang, bisa lewat internet juga, bisa lewat mungkin dari teman juga, itu bisa kok begitu. Kayak gitu. Terus apakah ada kesimpulan yang bisa Kang tarik hari ini untuk sesi podcast hari ini? Oke, kesimpulannya jadi bisa dibilang operator itu penting karena bisa dibilang operator itu punggung dari acaranya. Bagaimana acaranya berjalan sesuai rencana kah, terus dari kerja sama antar operator juga itu penting juga. Terus bisa mengetahui masalah yang kemungkinan terjadi saat berjalannya acara begitu. Jadi harus siap-siap aja sih, siap-siap menghadapi tantangan yang akan datang begitu. Wah, keren sekali Kang. Mungkin cukup sekian ya Kang yang dapat Ya. saya tanyakan. Nanti untuk kelanjutannya boleh nih buat teman-teman yang ada di YouTube-nya Pixel Promkes, boleh nanti bertanya aja di kolom Boleh chat. banget. Nanti Kang Arif boleh untuk menjawabnya ya Oke, Kang. boleh banget, boleh banget. Terima kasih banyak ya Kang sekali Iya, lagi. sama-sama. Terima kasih juga ya Iya. sudah diundang di
Sehat selalu ya Kang. Iya, alhamdulillah. Nah itu Amin. dia obrolan kita hari ini di podcast di balik layar operator. Semoga setelah dengerin ini kita semua bisa lebih menghargai di balik perjuangan para di belakang layar ini. Tanpa suara tepuk tangan, tanpa bekerja sepenuh hati, biar acara dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir nanti. Jangan lupa stay tune di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Zahra Riani Priyanka pamit undur diri, sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah. Dadah.